نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan keterangan beliau, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam itu, hati kita semua, berada di antara apa? Berada di antara dua jari Allah. Berada di antara dua jari Allah. Dibolak-balikkan oleh Allah, terserah Allah. Ini berita gaib yang akal, nurani, logika tidak bisa masuk. Jadi hanya betul-betul dengan iman. Saudara-saudara kita menerima berita-berita seperti ini pakai akal, pakai logika, pakai nurani, pakai hati. Jadilah menyimpang. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Menerima berita-berita seperti ini enggak pakai akal, enggak pakai logika, enggak pakai nurani. Udah telan bulat-bulat. Pokoknya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah. Selesai. Karena ini berbicara tentang zat yang maha gaib, Allah Rabbul Alamin. Kecuali kalau bicara tentang jual beli, berbicara tentang pernikahan, la taqtub khidbata akhihi. Jangan engkau melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Jangan engkau membeli dagangan yang sudah dibeli oleh orang lain. Ini boleh kita pakai akal, harus pakai akal. Kenapa enggak boleh? Gitu. Begini. Kenapa kita tidak boleh mencegat petani yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar? Ini boleh pakai akal, pakai ra'yu, pakai logika, pakai nurani. Ya. Adapun berita-berita ini seperti ini enggak mungkin. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, termasuk para nabi, para rasul, tidak ada pembahasan bertele-tele tentang akidah. Enggak ada bertele-tele. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, itu membahas tentang akidah bertele-tele. Berjilid-jilid kitab mereka tulis. Beda dengan para sahabat. Begitu baca, oh Allah kelak menampakkan betisnya, ya sudah. Enggak usah dibahas, diimani saja. Oh, setiap sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapa hamba-hambaku yang sedang memohon akan aku beri. Sudah. Diamalkan saja. Mumpung Allah sedang turun ke langit dunia, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita minta, kita memohon. Gitu. Itulah para salaf. Maka lihat di Al-Quran. Banyak pertanyaan para sahabat diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Bertanya tentang khamar,
bertanya tentang judi, bertanya tentang bulan haram, bertanya tentang darah haid, bertanya tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram. Begitu. Tapi tidak ada satupun yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah, yas'alunaka an nuzulillah. Enggak ada. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia. Bertanya tentang Allah bersemayam di atas arsy. Bertanya bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Enggak ada. Enggak ada. Selesai begitu saja. Ya. Maka pembahasan tentang akidah di kalangan para sahabat sederhana sekali. Berbeda dengan firqah-firqah itu bertele-tele, jelimet, melelahkan, capek, membosankan, dan berakhir dengan penyesalan. Siapa? Salah satu tokoh mereka, Ar-Razi, Fakhrur Razi. Beliau menyesal di akhir umurnya, termasuk Al-Ghazali. Imam Ghazali yang sangat terkenal di negeri kita ini, penulis Ihya Ulumuddin, beliau menyesal di akhir kehidupan beliau menghabiskan waktu untuk berbicara tentang ilmu kalam, ketularan ahlul kalam, falasifah, yang berbicara tentang Allah tapi pakai mikir. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, berbicara tentang Allah nggak pakai mikir, tapi pakai apa? Pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Gitu. Ayat ngomong apa? Ikuti. Hadis ngomong apa? Ikuti. Selesai. Tidak bertele-tele. Yaqulu ba'dul ulama, para ulama mengatakan, ini dibawakan oleh beliau, man lam yasa'hu ma wasa'a as-sahabata wa tabi'in, barang siapa yang tidak merasa cukup di mana para sahabat dan para tabi'in merasa cukup. Jadi para sahabat, para tabi'in merasa cukup, kita enggak merasa cukup misalnya, ya, maka fala wassa'allahu alaihi, maka Allah tidak akan mencukupi dia, tidak akan puas. Ya seperti ahlul kalam itu, kan para sahabat itu cukup puas mendengar aku bersemayam di atas arsy, udah selesai, cukup, enggak ada yang membahas berdalam-dalam. Para sahabat mengikuti apa adanya, Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Nah, kaum muslimin hari ini merasa tidak cukup. Kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh arsy dong. Berarti arsy lebih besar dari Allah dong. Karena kalau kita berada di masjid misalnya, tentu masjid lebih besar dari kita. Kita berada di aula, tentu aula itu lebih besar dari kita. Nah, Allah katanya bersemayam di atas arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah dong. Nah, itu dia. Lebih pintar dari para sahabat. Para sahabat diam semuanya. Dan tidak ada kalimat bahwa Allah menempel di arsy. Justru yang ada sebaliknya, Allah itu ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu terlepas dari seluruh makhluknya.
Jadi tidak ada satupun makhluk yang menempel pada diri Allah. Berarti arsy menempel di diri Allah? Tentu tidak. Allah berada jauh di atas arsy, entah berapa juta kilometer. Bukan Allah duduk menempel di atas arsy. Nggak ada seperti itu. Seperti saya ini duduk di atas kursi, tentu saya disangga oleh kursi. Kursinya goyang, saya ikut goyang. Kursinya turun, saya ikut turun. Apakah Allah seperti itu? Tentu tidak. Allah hanya bersemayam di atas arsy. Ada arsy, makhluk Allah terbesar itu. Nah, Allah berada jauh di atas arsy, entah berapa juta kilometer. Berarti mana yang lebih besar, arsy apa Allah? Tentu Allah. Apakah Allah butuh arsy? Tidak sama sekali. Arsy justru yang butuh Allah. Tidak ada makhluk yang tidak butuh dengan Allah. Seluruh makhluk butuh Allah. Ya, kita lanjut. Malaikat. Ini kan Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab ya. Bada'a bil malaikati qabla ar-rusuli wal kutubi li'annahum 'alamun ghaibiyun. Allah mendahulukan malaikat daripada rasul, kitab dan seterusnya kan. Allah, malaikat, rasul, kitab. Rasul, kitab tidak gaib. Rasul kelihatan kan oleh manusia, kitab juga kelihatan. Malaikat tidak kelihatan. Maka li'annahum 'alamun ghaibiyun, alam yang gaib. Justru inti daripada ajaran Islam ini memberitahu kepada kita yang gaib-gaib. Kalau yang tidak gaib, ngapain dikasih tahu? Orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Karena yang mereka bahas bukan hal yang gaib, ketemu. Cara bangun gedung 30 lantai bisa. Nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai wahyu. Gitu. Cara bikin jalan, padahal jalan itu di atas laut. Ya, ketemu bisa. Nggak pakai wahyu, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Karena itu bukan gaib. Gitu. Bisa ketemu. Yang gaib nggak bakalan. Mau profesor, doktor, jenius, cum laude, canggih, ya. Peras otak untuk menjawab jumroh dicium apa dilempar, nggak akan ada yang bisa jawab. Ya. Melempar jumroh itu 7 kali apa 8 kali, nggak ada yang bisa jawab. Salat maghrib itu 3 rakaat apa 4 rakaat, nggak mungkin ada yang bisa jawab. Mau cerdas, jenius, cum laude, profesor, doktor. Nah itu agama itu di situ. Karena nggak mungkin ada yang bisa jawab, maka Allah jawab secara wahyu. Dengan wahyu akhirnya tahu. Coba kalau nggak pakai wahyu, apa iya cuman baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, sujud lagi, terus naik lagi 2 rakaat, salam. Itu lebih, dan itu dilakukan sebelum sholat subuh. Dan itu dilakukan sebelum sholat subuh, qobliyah jumuh, qobliyah subuh. Apa? Monas, ya. Gedung-gedung semua Sudirman Tamrin, ya, berapa miliar, berapa triliun, sampai gedung-gedung di Jepang, di Tokyo,
di Rusia, di Amerika, kalah semua. Oleh apa? Oleh 2 rakaat qobliyah subuh itu. Ya. Profesor doktor mana coba yang bisa terima? Ya. Antum kumpulin uang kerja bertahun-tahun sampai dapat ratusan juta, miliaran, kalah cuman 2 rakaat qobliyah subuh. Akal dari mana coba? Rak'atani qoblal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Dan itu Allah yang mengatakan, Tuhan kita Rabbuna Jalla wa Ala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang seumur-umur belum pernah bohong. Manusia termulia di muka bumi. Manusia termulia nomor 2 yaitu siapa? Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Itu pun bohong tauriah ya, bukan bohong secara vulgar gitu. Nah, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja belum pernah bohong. Maka mustahil ini bohong. Jadi ini betul-betul jujur, benar dari Allah, pencipta jagat raya alam semesta, bahwa seluruh apa yang ada di muka bumi ini dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum salat subuh kalah. Itu qobliyah subuh. Gimana subuhnya? Gimana zuhur, asar, maghrib, isya? Gak ada artinya itu dunia itu dibanding dengan ketaatan kepada Allah, sujud 1 kali. Inilah berita gaib. Dari mana kita bisa tahu? Dari Allah dan Rasulnya. Nggak pakai mikir. Beda dengan gedung tinggi, jalan tol, segala macam pembangunan, itu bisa dipikir dan ketemu tanpa wahyu, tanpa ayat, tanpa hadis. Ya. Tapi pahala dosa nggak mungkin. Nah, disinilah agama menuntun kepada kita, dikasih tahu, kasih bocoran. Cuman sayang kita nggak suka dengan bocoran itu. Orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa nggak tahu bocoran-bocoran itu. Bapak pingin panjang umur, Nah, mereka nggak tahu bocoran kan? Pingin panjang umur apa? Olahraga, gizi teratur, istirahat cukup, ya. Nah, itu biar panjang umur. Nggak kebayang oleh mereka ada bocoran, pengen panjang umur, perbanyak silaturahim, datangi paman, bibi, keponakan, sepupu. Kalau masih ada orang tua, nomor 1 tentu orang tua. Nggak kebayang oleh orang Jepang, Amerika, Eropa, orang-orang kafir itu. Apa hubungannya? Mendatangi orang tua, mendatangi sanak saudara, kok umur 70 tahun jadi 80 tahun, umur 60 tahun jadi 90 tahun. Apa hubungannya? Nah, inilah bocoran. Kita dikasih bocoran oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama. Penuh dengan bocoran-bocoran berita gaib. Pengen sehat-sehat, jauh dari penyakit. Nah, mereka yang nggak tahu bocoran ya tadi. Gizi seimbang, istirahat cukup, olahraga. Gitu. Kita yang tahu bocorannya, pengen sehat-sehat, perbanyaklah. Besok nggak tahu bocoran ini. Kita pengen sehat nih, nggak pengen ya, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah puasa. Ya. Apa hubungannya? Daripada sedekah kan mending dikasih buat premi asuransi. Nanti kalau kita sakit ditanggung biar rumah sakitnya sama asuransi. Ini jelas judi. Nah, itu orang kafir. Kita tidak kafir, kita percaya dengan qaul Allah wa qaul Rasul. Daripada judi asuransi,
daripada tiap bulan store 200.000 buat bayar asuransi, udah kasih fakir miskin tiap bulan 200.000, ada rezeki lebih tambah, kalau kurang ya nggak apa-apa. Ini dia, kita dikasih bocoran oleh Allah dan Rasulnya. Sayang banyak dari kita nggak suka dengan bocoran ini. Ya. Hanya sholat, baca Al-Quran, zikir, wirid, ritual-ritual. Bocoran-bocoran seperti ini kurang ditangkap. Itu. Ammar rusulu wal kutubu fa'alamun mahsusun. Adapun Rasul, para Rasul, kitab-kitab itu tidak gaib, mahsus. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa diajak bicara, kan begitu. Cuman kita tinggal kitab. Rasul kan kita nggak ketemu. Kalau para sahabat dulu ketemu, melihat langsung kepada Nabi SAW. Kita tidak. Oleh karena itu Nabi memuji-muji. Nabi memuji-muji orang-orang tidak ketemu denganku, tidak pernah mendengar suaraku, belum pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Wah, dipuji-puji oleh beliau. Dan beruntung. Beruntunglah orang yang bertemu denganku, lalu dia beriman. Tapi beruntung 7 kali tidak pernah bertemu denganku, belum pernah dengar suaraku, belum pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Hanya dengar dari gurunya, hanya dengar dari kiainya, ustadznya, bahwa mana qasamalun min shadaqatin misalnya. Nabi bersabda, harta tidak mungkin berkurang gara-gara sedekah. Dia percaya betul. Dia yakin betul dengan sabda Nabi ini. Dia enggak takut-takut sedekah. Siapa yang perlu kasih. Kenapa? Karena dia yakin betul dengan sabda Nabi, enggak akan berkurang. Dia enggak pakai hitungan matematika. Punya 1 juta, sedekah 200.000, tinggal 800. Punya 10 juta, sedekah 1 juta, tinggal 9 juta. Berkurang kan? Dia tidak. Karena dia yakin dengan sabda Nabi, mana qasamalun min sedekah. Tidak mungkin harta akan berkurang gara-gara sedekah. Dia kasih, dia beri. Ini dipuji oleh Nabi SAW. Tidak ketemu dengan beliau, tidak melihat wajah beliau, tapi mendengar hanya lewat gurunya, kiainya, ustadznya, atau temannya, atau dia baca, mungkin di Bukhari, atau Muslim, atau Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dia yakin dan dia amalkan. Luar biasa. فَالْمَلَائِكَةُ لَا يُظْهِرُونَ بِالْحِسِّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Malaikat tidak tampak, tidak bisa diraba, kecuali dengan izin Allah. Oh, berarti ada perkecualian? Ada kan, yang menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Kan dilihat oleh para sahabat. Salah satunya Umar. Siapa dia? Jibril. Siapa dia? Jibril. Iya. Tapi dalam bentuk manusia.
dalam bentuk asli Jibril nggak ada, kecuali Nabi SAW. Itu pun 2 atau 3 kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli, itu kira-kira 2 kali, dan gemetar beliau ketakutan melihat Jibril dalam bentuk asli antara langit dan bumi, duduk di kursi, kursinya antara langit dan bumi, kursinya Jibril. Kalau kursinya Allah beda, kursi Jibril dengan kursi Allah beda. Dan kursi Allah itu bukan tempat duduk Allah, Allah enggak butuh tempat duduk. Tapi kursi Allah jelas, makanya ada ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Masih ingat perbandingannya? Ada langit dan bumi, ada kursi, ada arsy. Ada langit dan bumi, di atasnya ada kursi, di atasnya lagi ada arsy. Jauh di atas arsy ada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana perbandingannya? Bumi dan langit yang 7 jika dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin. Cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Bumi dan langit yang 7 itu ibarat cincin. Padang pasir yang sangat luas itu ibarat kursi Allah. Kayak apa besarnya kursi Allah? Langit dan bumi cuman seperti cincin. Kursi Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Bagaimana kursi Allah apabila dibanding dengan arsy Allah? Sama, seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Kursi Allah itu seperti cincin, arsy Allah itu seperti padang pasir yang sangat luas. Kita tidak bisa membayangkan sebesar apa arsy Allah itu. Lebih tidak bisa membayangkan seperti apa zat Allah. Nah, ini kursi Jibril. Pernah diduduki oleh Jibril itu antara langit dan bumi. Dilihat langsung oleh Nabi SAW. Kira-kira cuma 2. Yang kedua di Sidratul Muntaha. Adapun para sahabat melihat Jibril itu dalam bentuk manusia. Karena malaikat dan jin itu bisa merubah dirinya dalam bentuk apapun. Bisa manusia, bisa hewan. Waqad khalaqallahu al-malaikata min nurin. Allah telah menciptakan malaikat itu dari apa? Dari cahaya. Kalau kita kan dari tanah. Malaikat dari cahaya. Wa hum la yahtajuna ila aklin wa syurbin. Tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tapi bisa hidup. Gara-gara apa? Gara-gara ketaatan yang sempurna kepada Allah. Ketika seseorang itu taat kepada Allah dengan ketaatan sempurna, maka akan muncul kekuatan. Walaupun tanpa makan, tanpa minum. Ketaatan malaikat kepada Allah itu sempurna. Karena keinginan malaikat cuma satu. Apa? Taat. Ada malaikat begitu diciptakan oleh Allah langsung diperintahkan sujud. Maka malaikat itu sujud
sampai hari ini. Sampai Nabi bersabda masih sujud sampai hari kiamat. Sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Capek, lelah, hilang. Karena ketaatannya sempurna. Gitu. Rasulullah Muhammad SAW pernah, walaupun ketaatan beliau tentu tidak sesempurna malaikat, ya kan? Karena beliau juga pernah marah, beliau pernah salah, beliau masih butuh makan, minum, tertarik dengan wanita cantik. Ya. Tapi tentu ketaatan beliau jauh lebih sempurna daripada kita semua. Maka beliau pernah puasa, begitu maghrib, apa yang terjadi? Tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Terus nyambung sampai besoknya. Kenapa kuat? Jawabannya itu. Karena ketaatan beliau sempurna. Orang ketika taat kepada Allah itu sempurna, maka Allah akan berikan kekuatan. Dan ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Dia beriman, tapi malas-malasan, ya, kadang sholat, kadang tidak, malas-malasan. Maka Allah tidak berikan kekuatan. Beda ketika dia taat, waktu sholat, waktu puasa, waktu baca Al-Quran, waktu makan, waktu minum. Maka Allah akan berikan kekuatan kepada dia. Dan itu banyak contoh. Banyak sekali. IQ-nya pas-pasan, gak pintar-pintar amat, anak petani, anak orang miskin, ya, Allah berikan kesuksesan. Sementara anak orang kaya, anak jenderal, bahkan cerdas, cuman jadi pegawai kecil. Itu banyak terjadi. Nah, ada yang ditolong oleh Allah, ada yang tidak. Atau seandainya ditakdirkan miskin, maka dia bersabar dalam kemiskinannya itu. Dia bahagia dalam kemiskinannya itu. Sementara berapa banyak orang yang menderita, sempit dadanya, sementara rumahnya megah, mobilnya mewah. Para ulama mengistilahkan sebelum, ini orang-orang kafir ya, orang-orang kafir itu sebelum diberikan neraka yang sebenarnya, Allah berikan dulu neraka dunia. Seperti hari ini. Orang-orang kafir hari ini, yang di Jepang, yang di Amerika, yang di Eropa, yang nanti akan kekal di neraka, sekarang merasakan dulu neraka dunia itu apa? Penuh dengan ketakutan. Bahkan tidak jarang mereka bunuh diri. Mana ada orang bahagia bunuh diri, ya kan? Bunuh diri itu pasti karena tidak bahagia, stres. Tujuannya tidak tercapai. Nah, sebaliknya, sebelum Allah berikan surga yang sebenarnya kepada hamba-hamba yang beriman, Allah berikan surga di dunia. Walaupun hidup pas-pasan, walaupun tidak kaya raya, tapi dia bahagia. Berapa banyak saudara-saudara kita bahagia hanya di rumah kecil, misalnya keluarga yang sederhana, diberikan kebahagiaan. Antum bisa bandingkanlah kehidupan orang-orang kampung yang banyak senang, tertawa, bahagia, bandingkan dengan orang-orang kafir yang dari gelap sudah mulai bekerja, pulang lagi sudah gelap lagi, nggak kenal tetangga, hidupnya begitu, nggak ada indah-indahnya. Ya, berbeda dengan kaum muslimin di kampung-kampung, bahagia, ya kan? Walaupun hidup pas-pasan, ketemu tetangga, ngobrol, ketemu saudara-saudara, ini sebuah kebahagiaan dunia. Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir itu yang kerjanya luar biasa. Uang banyak,
dia tidak menikmatinya, dia habiskan untuk dugem misalnya. Hiburannya cuma dugem. Nggak ada dekat dengan keluarga. Gitu. Bahkan umur 40, 45, ada yang 50, belum pada nikah. Belum pada punya anak. Itu yang terjadi. Sebelum Allah berikan neraka yang sesungguhnya, Allah berikan dulu neraka dunia kepada orang kafir. Sebaliknya kepada kaum muslimin, sebelum Allah berikan surga yang sesungguhnya, Allah berikan surga dulu di dunia. Walihada kila innahum samadun. Ada yang mengatakan para malaikat itu badannya samadun, solid. Laisa lahum ajwaf, tanpa rongga. Kalau kita kan ada rongga. Rongga hidung, rongga mulut, rongga perut, rongga dada, penuh dengan rongga kan badan kita. Ada yang mengatakan malaikat enggak berongga. Ya. Enggak berongga, ya padat ada begitu. Karena memang enggak ada makanan, enggak ada minuman di dalamnya. Kalau kita kan butuh makan, butuh minum. Ada sesuatu yang harus dimasukkan berupa makanan, berupa minuman, tentu harus berongga, ya kan? Dan ada pengeluaran juga. Malaikat tidak. Wa nu'minu anna hunaka 'alaman ghaibiyan hum al-malaikah. Wa hum asraf, dan malaikat itu bersinfun-sinfun, asnaf. Kelompok-kelompok golongan. Wa wadhaifuhum aidan, begitu juga kewajiban mereka. Bukan jabatan, ya. Ada yang salah mengira bahwa malaikat itu punya jabatan. Jibril tugasnya begini, Mikail tugasnya begini, seolah sebuah jabatan. Ini keliru. Jibril, Mikail dengan kita sama-sama diperintah oleh Allah. Kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji, ya kan? Jibril disuruh menyampaikan wahyu. Mikail disuruh menurunkan hujan. Malaikat maut disuruh mencabut nyawa. Sama-sama disuruh. Hanya bedanya kita ada yang taat, ada yang tidak. Adapun malaikat semuanya taat. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Wal imanu bil malaikati yatadammanu, awalan, beriman kepada malaikat ini meliputi yang pertama, al imanu bi asma'in, beriman dengan nama-nama malaikat. Apa yang telah disebut oleh Nabi kita imani. Ada Jibril, ada Mikail, ada Malik, ada Ridwan, tidak ada. Ridwan enggak ada. Raqib, Atid, tidak ada. Ya. Raqib, Atid itu bukan nama malaikat, tapi sifat. Sifat malaikat pencatat itu Raqibun, Atidun, selalu menjaga dan selalu dekat. Ridwan hadisnya dhaif. Yang sahih Jibril, Mikail, Malik, Munkar, Nakir. 5. Ya. Israiliyat. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, ada di Taurat dan Injil. Yang kata Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan kalian benarkan semua, jangan kalian salahkan semua. Israfil berselisih.
Israfil berselisih tentang kesahihan hadisnya. Yang tidak ada perselisihan tadi, Jibril, Mikail, Malik, penjaga neraka ya. Kemudian yang di alam kubur, Mungkar dan Nakir. Itu satu malaikat. Istilah kita seorang malaikat. Gitu. Bukan apa? Bukan sekelompok malaikat. Gitu. Karena ada satu malaikat, ada sekelompok malaikat. Sekelompok malaikat misalnya malaikat Zabaniyah, itu sekelompok. Apalagi Hamalatul Arsy, pemikul arsy, 8. Apalagi pencari majelis ilmu, itu sekelompok. Adapun Jibril, Mikail, malaikat maut bukan sekelompok, tapi satu. Di sini saja akal kita sudah tidak sanggup untuk mencerna bagaimana satu malaikat maut dalam detik yang sama bisa mencabut nyawa ribuan manusia dalam jarak yang sangat jauh. Satu di Masyrik, satu di Maghrib. Satu di Saudi, di Eropa, satu di Indonesia misalnya. Mudah sekali. Akal kita nggak bisa menjangkau. Itu baru malaikat, gimana Allah? Maka jangan coba-coba ikut mikir ketika Allah mengatakan sesuatu dan akal kita nggak bisa mencerna. Seperti kata Allah, aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Nggak akan bisa kita cerna dengan akal kita. Gimana caranya? Apalagi sholatnya di sekitar Ka'bah. Ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat laut, ke barat daya, dan seterusnya. Gimana caranya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Enggak akan terfikir oleh akal kita. Ya jelas, Dia Allah Rabbul Alamin. Kita ini hambanya yang enggak ada apa-apanya. Enggak mungkin terjangkau oleh akal pikiran kita. Yang malaikat saja kita nggak bisa. Nah, maka jangan coba-coba meyakini tentang Allah pakai akal. Udah sami'na wa ata'na terhadap dalil. Ya. Kalau yang bicara guru kita, yang bicara ustadz kita, bolehlah kita pikir-pikir. Ini yang bicara Allah Rabbul Alamin. Berbicara tentang dirinya. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Ya, kita siap-siap buka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.